Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lautan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah seorang player guling game bernama Higuruma Hiromi yang dengan berani mengeluarkan domain expansionnya hanya demi menolong kliennya yang ditindas oleh banyak orang. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 160 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 160 ini, Kenjaku akhirnya kembali muncul dan membuat gara-gara lagi. Di sisi lain, Yuji bersama yang lain mulai bergerak, menjalankan misi yang telah mereka rencanakan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 160 ini adalah Koloni. Pada awal scene, kita di belakang suatu perisai yang muncul di salah satu kota. Di dalam lingkaran itu akan menjadi medan perang. Lalu diperlihatkan Kenjaku yang seperti membangunkan seorang gadis, dan dia juga meminta maaf kepada gadis itu. Melihat kemunculan pria aneh tersebut, si gadis bertanya siapa orang itu sebenarnya. Kenjaku mengaku jika dia adalah penyihir yang membuat perisai ini. Kenjaku juga menjelaskan kalau tempat ini telah dipilih sebagai lokasi pertarungan sampai mati. Dan sayangnya dia tidak bisa menganggap ini sebagai sebuah kehormatan. Mendengar penjelasan itu membuat gadis tersebut jadi makin bingung. Dia meminta Kenjaku untuk tidak melakukan hal itu di sekitar rumahnya. Penyihir itu pun tertawa. Kenjaku menjelaskan jika di dekat sini terdapat bekas lokasi eksekusi kuno. Dan itu adalah tempat di mana pusat perisainya berada. Menurutnya radius ini menjangkau sekitar 5-6 km. Kenjaku mengaku jika dia harus melalui beberapa halangan untuk bisa membuat perisai ini. Jadi dia tidak bisa menempatkan syarat yang tidak masuk akal. Mereka orang-orang yang dari awal sudah berada di dalam perisai punya kesempatan sekali saja untuk keluar dari perisai ini. Jika gadis itu menginginkannya juga, maka dia akan berada di luar perisai setelah dia bangun. Gadis tersebut pun bertanya, apakah ini adalah mimpi? Sambil mengulurkan tangannya, Kenjaku memberitahu kalau ini adalah celah antara mimpi dan kenyataan, tepatnya mimpi buruk. Sambil menarik tangan gadis itu, dia meminta untuk berhati-hati, karena di luar sana banyak orang yang tidak sabaran dan seperti siap untuk dibunuh. Kemudian mereka seperti berjalan di dalam suatu kegelapan, dan secara mengejutkan muncul kutukan raksasa yang seperti telah menjalani suatu pertempuran dari belakang. Sambil terus menuntun gadis itu, Kenjaku memanggilnya dengan sebutan Sasaki dan memberikan ucapan terima kasih karena gadis tersebut telah menjadi teman dari putranya. Mendengar hal itu membuat gadis tersebut jadi cukup terkejut, dan secara tak terduga dia langsung berada di sekitar kerumunan para warga. Beruntung temannya Iguchi juga berada di sana. Iguchi memberitahu jika mereka berada di area antara Kotodai dan Hiroshidori. Lalu sambil menuju ke arah depan, pemuda itu memberitahu temannya kalau muncul suatu dinding yang berwarna hitam, tepatnya di mana mereka dikeluarkan. Iguchi bertanya, sebagai anggota dari klub supranatural, apa itu sebenarnya? Sasaki sendiri yang melihat dinding hitam tersebut juga begitu kaget. Bulan November, tanggal 1 jam 6:02 pagi, muncul sebuah perisai sendai koloni berukuran raksasa. Iguchi bercerita jika semua orang membicarakan orang yang sama. Dia adalah pria berambut panjang yang mengenakan suatu jubah, lalu menuntun mereka semua hingga akhirnya bisa keluar ke sini. Sasaki ganti bertanya, apakah pria itu juga bilang sesuatu soal putranya? Sayangnya Iguchi baru mendengar soal hal tersebut. Sesaat Sasaki jadi teringat dengan teman mereka dulu yang bernama Itadori. Bagaimana keadaannya sekarang? Di sisi lain, Yuji dan kawan-kawan yang masih melihat data pemain cooling game dari Kogane itu kesusahan dalam menemukan informasi di Angel. Panda merasa jika mungkin wanita itu memakai suatu julukan lain, seperti halnya Sukuna. Sebelumnya juga Master Tengen bilang jika harusnya penyihir itu berada di suatu tempat di koloni Tokyo Timur. Hakari sendiri bertanya, apakah mereka tahu bagaimana rupa dari penyihir itu? Megumi menjawab kalau katanya mereka akan langsung tahu jika telah bertemu dengannya secara langsung. Hakari pun menginstruksikan jika dia dan Panda akan pergi ke Tokyo 2, sedangkan juniornya Fushiguro dan Itadori akan pergi ke Tokyo 1.
Lalu untuk Kirara akan berjaga-jaga di luar perisai. Panda bertanya, kenapa mereka menggunakan rencana seperti itu? Kinji menjelaskan jika melihat dari skornya sekarang ini, bisa dibilang Kashimo adalah orang yang terkuat dan akan sangat masuk akal kalau dia sendirilah yang harus melawannya. Selain itu, rekannya panda tersebut memiliki penciuman yang tajam. Maka dari itu, dia meminta hewan tersebut untuk fokus saja dalam mencari The Angel. Kirara sendiri juga protes, kenapa dia malah ditinggal di luar tirai. Hakari memberitahu kalau mereka belum mendapatkan kontak dari Okotsu. Itu artinya ponsel tidak akan bisa dipakai di dalam perisai. Maka dari itu, mereka harus selalu memiliki minimal satu orang yang mengawasi situasi dari luar. Yuji sendiri sempat menolak ide tersebut, karena mungkin akan lebih baik kalau Fushiguro dan dia berada di tim yang berbeda. Lagian ada Sukuna juga yang sedang merencanakan sesuatu. Namun Megumi memintanya untuk diam. Menurutnya, peran dari 3 senior mereka itu tidak akan bisa dirubah lagi. Dia pun meminta temannya tersebut untuk berhenti bersikap egois. Sontak saja Itadori yang dibilangi itu makin emosi. Dia menjelaskan kalau sebenarnya sedang memikirkan temannya tersebut. Sedangkan Megumi sendiri merasa sebal dengan alasan yang Itadori buat. Dan akhirnya perselisihan pun terjadi di antara mereka berdua. 12 November, pukul 12 siang di Tokyo. Adalah 7 hari 12 jam hingga batas waktu Sumpah Sukumi untuk berpartisipasi dalam cooling game. Muncul 2 perisai raksasa yang berada di wilayah Tokyo. Setelah mengambil posisi mereka masing-masing, Kokane pun muncul dan memperkenalkan diri kembali. Dia menjelaskan jika pertempuran bernama cooling game saat ini sedang berlangsung di dalam perisai ini. Setelah mereka masuk, mereka juga akan menjadi player pula. Walau begitu, apakah mereka akan tetap masuk atau tidak? Hakari dan Panda yang telah menjadi satu tim menjawab setuju. Sedangkan Yuji dan Megumi yang berada di sisi sebelah juga sependapat. Dan akhirnya, misi untuk terjun ke dalam neraka itu sendiri, yaitu cooling game telah dimulai. Apa yang akan Itadori dan Fushiguro lakukan setelah ini? Apakah mereka akan bertemu dengan penyihir kuat lainnya? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 160 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 160 yang isinya memperlihatkan Itadori, Fushiguro, Hakari, dan Panda yang mulai bergabung ke dalam cooling game dan mereka memasuki masing-masing tirai yang telah dituju. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.